Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Falevi Wahyudi dari kelas B dengan NIM 23050760059. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, pertama-tama kita akan membahas materi lagi, yaitu tentang teori kritik sastra psikologis. Jadi definisi dari kritik sastra psikologis itu adalah sebuah cabang ilmu kajian sastra yang melihat karya sastra itu sebagai aktivitas melihat kegerakan dari kejiwaan seperti kebatinan, karakter, motif, dan struktur cerita, mencerminkan atau berhubungan dengan keadaan psikologis individu atau kelompok dalam karya tersebut. Adapun juga beberapa objek kajian psikologi, yaitu 4. Yang pertama itu adalah fokus penelitian terhadap psikologi pengarang. Yang kedua adalah meneliti bagaimana proses kreatif pengarang terhadap kejiwaannya, lalu mengaitkan teori-teori psikologi, dan terakhir itu meneliti mengenai dampak psikologi. Adapun juga langkah-langkah kajian psikologi sastra tersebut. Yang pertama itu adalah fokus penelitian. Yang kedua itu meneliti bagaimana itu prosesnya. Yang keempat mengaitkan teori-teori tadi. Dan yang terakhir mengenai dampak meneliti. Dan juga ada pun beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik pendekatan psikologi sastra, di mana menekankan kajian keseluruhannya, baik berupa unsur intrinsik maupun unsur ekstrintik, yaitu hal yang berbeda di luar cerita itu sendiri. Lalu yang kedua adalah pengkajian masalah tema karya. Dan yang ketiga itu adalah perwatakan tokoh perlu dikaitkan dengan alur cerita. Di sini kita akan memasuki fungsi kajian. Yang pertama adalah memahami karakter lebih mendalam. Itu bisa memberikan wawasan lebih dalam mengenai motivasi atau konflik internal karakter yang mungkin tidak terlihat jelas hanya dengan membaca teks. Yang kedua adalah menjelaskan perilaku, membantu menjelaskan perilaku dan keputusan karakter dengan menetapkan dalam konteks psikologis yang lebih luas. Terus yang fungsi ketiga itu adalah menggali tema psikologis, yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan tema-tema psikologis yang mendasari cerita seperti trauma, identitas, atau pertumbuhan pribadi. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan pembaca kritis, yaitu memperkarya pemahaman dan analisis teks sastra dengan pendekatan yang lebih kompleks dan terstruktur. Kita masuk ke simpulan, di mana apa yang kita dapat dari kajian teori kritik sastra psikologis, yaitu sebuah ilmu yang merupakan pendekatan dalam memahami karya sastra dan mengungkapkan ketertarikan antara aspek seperti dengan bisa dengan kejiwaan dan yang lain sebagainya. Untuk pokoknya seperti kebatinan, kejiwaan, karakter, motif, ya seperti itu kesimpulannya. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan materi kali ini. Semoga bisa manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.